Sejarah asal-usul orang-orang Jawa. Di episode sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang keadaan Pulau Jawa sebelum dihuni oleh manusia. Dan sekarang kita akan membahas dari manakah asal-usul orang-orang Jawa berasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu sejarah asal-usul orang-orang Jawa. Tapi sebelum lanjut ke video yang kita akan bahas, alangkah baiknya untuk subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Hikmah. Asal-usul orang Jawa diceritakan dalam beberapa cerita kuno. Cerita pertama datang dari temuan fosil-fosil purba yang mengungkapkan bahwa suku Jawa telah hadir di pulau ini sejak jutaan tahun yang lalu. Dengan ditemukannya fosil Pithecanthropus erectus dan Homo sapiens di berbagai tempat di Pulau Jawa, para arkeolog yakin bahwa suku Jawa adalah keturunan dari penduduk asli yang telah menghuni tanah ini sejak zaman prasejarah. Penemuan pertamanya pada tahun 1890 di Trinil, tepi sungai Begawan Solo, Ngawi, Jawa Timur, oleh Eugene Jua. Banyak pakar sepakat manusia Jawa ini merupakan mata rantai yang hilang antara manusia kera dengan manusia modern. Lalu cerita kedua berbicara tentang pengembaraan nenek moyang suku Jawa dari seberang yang jauh. Konon mereka berasal dari Yunan Cina yang melakukan perjalanan panjang ke berbagai wilayah Nusantara. Para sejarawan percaya bahwa nenek moyang suku Jawa adalah sekelompok petualang yang mengarungi lautan dengan perahu cadik mereka dan menemukan tempat baru untuk membangun kehidupan mereka. Cerita ketiga datang dari Babat Jawa kuno yang menyebutkan tentang pangeran kerajaan Keling atau Astina yang tersisih dari perebutan kekuasaan. Pangeran beserta para pengikutnya itu memutuskan untuk memulai kehidupan baru di sebuah pulau terpencil, membangun sebuah kerajaan yang mereka beri nama Java Cekwara. Dari keturunan pangeran itulah lahir suku Jawa yang kita kenal saat ini. Cerita selanjutnya yang jauh lebih menarik adalah terdapat dalam surat kuno dari Keraton Malang. Surat tersebut mengisahkan tentang Raja Rum, seorang penguasa dari kerajaan Turki pada tahun 450 sebelum Masehi. Raja Rum ini mengutus sekelompok penduduknya untuk menjelajahi dan membuka lahan di pulau terpencil yang belum berpenghuni. Tapi karena tantangan yang mereka hadapi banyak, yang memutuskan untuk kembali ke tanah asal mereka. Namun tidak semua orang pulang. Tahun 350 sebelum Masehi, Raja Rum mengirim kelompok yang lebih besar, yang terdiri dari 20.000 laki-laki dan 20.000 perempuan, untuk memulai kehidupan baru di pulau yang mereka temukan. Pulau ini dipenuhi dengan sumber daya alam yang melimpah dan tanaman yang subur yang diberi nama tanaman Jawi. Oleh karena itu, pulau itu diberi nama Pulau Jawi, yang kemudian dikenal sebagai Pulau Jawa, dan penduduknya menjadi suku Jawa. Peradaban di Pulau Jawa, orang-orang Jawa memiliki penanggalannya sendiri, digunakan secara resmi oleh Kesultanan Mataram dan kerajaan-kerajaan pecahannya. Kalender Jawa dulunya digunakan sebagai patokan dalam pelaksanaan beberapa upacara adat, dan untuk urusan administrasi tetap menggunakan kalender Masehi. Metode perhitungan dalam penanggalan Jawa menggabungkan periode peredaran bulan, periode Sabta, Wara atau mingguan, dan Pancawara atau pasaran, dan membuat rumusan agar penanggalan mudah dipahami oleh masyarakat luas dengan cara sederhana. Dari kalender Jawa lahir beberapa istilah seperti weton, penanggalan atau lahir-lahir seseorang yang dilihat dari kalender Jawa.
Weton dianggap bisa menjadi ramalan dalam penentuan akan sesuatu hal. Juga ada Primbon, kitab pewarisan leluhur Jawa yang berorientasi pada relasi antara kehidupan manusia dan alam semesta, yang seiring perkembangan zaman malah mendapatkan pandangan negatif. Kemudian ada yang disebut Neptu Jawa, sebuah nilai tertentu dari masing-masing hari, dari hari Senin hingga Ahad, atau 7 hari dalam sepekan ini, untuk menentukan hari baik atau jodoh yang cocok. Dan ada hari pasaran, yakni 5 hari di mana pasar-pasar tradisional dibuka, yakni Pahing, Pon, Wage, Kliwon, dan Legi. Contoh pasarnya adalah Pasar Legi dan Pasar Kliwon. Untuk mengetahui siapa saja yang bisa disebut sebagai orang Jawa di masa sekarang, paling mudahnya adalah dengan melihat garis keturunannya, mendengarkan bahasa, mengetahui filosofi dan sikapnya dalam hidup, dalam komunikasi sehari-hari. Kebanyakan dari mereka menggunakan bahasa Jawa dalam berbagai dialek sesuai dengan tempat mereka berdiam. Bahasa dengan kata serapan kebanyakan datang dari bahasa Sangsekerta karena pengaruh Hindu-Buddha. Bahasa Jawa dikenal dengan bahasa yang sopan santun dan menekankan pada hubungan antara pembicara dan lawan. Bicara semisal dalam menyebut orang kedua dalam percakapan akan berbeda saat bercakap dengan yang lebih tua dan lebih muda. Misalnya, jenengan, sampean untuk berbicara kepada yang lebih tua, dan yang lebih muda biasanya agak kasar, seperti kepada teman. Dan ada penyebutan untuk masing-masing tingkatan pohon keluarga. Hal ini banyak dipengaruhi oleh budaya dan tradisi masyarakat Jawa yang memandang lebih pada status sosial. Ada yang disebut kromo dan ngoko. Nah, kromo ini adalah bahasa Jawa lembut yang digunakan banyak orang tua atau juga dituturkan oleh yang muda ke orang tua. Sedangkan ngoko adalah bahasa Jawa yang agak kasar, yang banyak digunakan di tongkrongan sebaya. Nah, menariknya, bahasa Jawa termasuk dalam daftar 20 bahasa yang paling banyak penuturnya, yaitu sekitar 84 juta penutur, dan berada di peringkat ke-15 dalam sistem kekerabatan. Orang Jawa menerapkan sistem bilateral, di mana hubungan kekerabatannya sama luas dan sama bergantungnya antara garis keturunan dari ayah maupun ibu, yang membentuk karakteristik toleran, akomodatif, dan optimis. Sifat-sifat yang menandainya dan sangat khas pada diri orang Jawa adalah sederhana dan ramah serta luas. Kebersamaannya yang kuat dan berpegang pada tradisi agama yang dianutnya. Ini berjalan lurus dengan filosofi hidup mereka, bahwa semua harus menerima bagiannya masing-masing atau menerima ingpandum. Selain ciri-ciri tadi, orang Jawa juga gampang dikenali lewat tradisi dan kebudayaan masyarakatnya. Misalnya dari pakaian adat, di mana perempuannya mengenakan kebaya, kain, jari kemben, dan konde. Pria mengenakan belangkon dan gaya berbusananya beragam, sesuai tempat asal mereka masing-masing. Batik Jawa juga khas rumit, dipenuhi dengan motif kembang dan garis-garis. Sedangkan rumah adat Jawa memiliki bentuk khas berupa rumah joglo. Joglo sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu tajuk dan loro, yang berarti penggabungan dua tajuk dalam tari-tarian orang Jawa, umumnya diiringi oleh gamelan. Beberapa di antaranya adalah tari serimpi, tari gambyong, tari peksan, dan tari jahitlan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk upacaranya orang Jawa banyak melakukan ritual, hasil dari persilangan dengan budaya dan kepercayaan dalam tradisi Islam. Tapi beberapa sangat khas dan dipraktekkan oleh orang Jawa dari manapun, merasa seperti weton, ruatan, sadranan. Dan untuk seni pertunjukan, orang Jawa seringkali menampilkan pertunjukan wayang kulit. Bahkan wayang ini menjadi simbol
bagi orang Jawa. Nah, itulah tadi sejarah asal-usul orang Jawa. Mungkin sekian dulu dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.